Alhamdulillah senang sekali kita ketemu walaupun pada kesempatan ini saya tidak bisa ketemu secara langsung. Ada Mas Faiz, ada Mas Solih. Tentunya saya kangen sekali 26 tahun kita sudah tidak berjumpa, 26 tahun kita tidak bertemu. Tetapi walaupun 26 tahun kita tidak bertemu, yang pertama dan yang paling penting tentunya adalah kita terus mendoakan Bapak dan Ibu guru kita yang telah luar biasa mendidik kita sampai apapun yang kita dapatkan hari ini tidak lepas dari anak tangga yang telah diberikan sama orang tua dan Bapak Ibu guru kita ketika waktu MTS. Kita tentunya mendoakan siapa itu Pak Aziz ya sebagai ketua, sebagai kepala sekolah MTS kita dulu. Kemudian kita mendoakan beberapa guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia siapa aja, Mas Wahid? Kalau boleh saya ingat-ingat memorinya. Romo, Ustaz. Pak Romo Mizan, ya. Saya masih ingat. Luar biasa. Itu yang... Iya. Pak Romo itu kan sahabat dekatnya Gunawan. Ya, Pak Sugiman juga telah meninggal ya. Terus siapa lagi ya? Tentunya banyak yang sudah meninggal dunia. Kita sempatkan waktu sekitar beberapa menit kita mendoakan mereka. Semoga apa yang telah mereka ajarkan kepada kita menjadi ilmu dan menjadi amal yang bermanfaat untuk mereka di alam kubur. Kepada para guru-guru kita yang telah meninggal dunia, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairum min darihim wa zawjan khairum min azwajihim wa ahlan ahara min ahlihim wa adkhilhumul jannata wa aidhum min adabin fil qabr. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir cukup banyak ya, Ustadz Wahid ya. Ada Rozi, siapa itu? Loh, Mas Rozi mana Mas Rozi? Mas Rozi Griblek toh? Yang belum balik itu Denny juga Mas Rozi mana nggak kelihatan? Oh, Masya Allah. Mas Razi, nyari Mas Razi. Lihat Denny, Mas Razi Griblek lagi. Masya Allah Mas Razi. Ijek kuru nggih jenengan nggih. Mas Arif sing rada lemu. Mas Razi pira anaknya Mas? Oh Masya Allah. Hanya 3. Siapa lagi yang di belakang tadi nggak kelihatan? Siapa lagi itu Mas Razi? Masih ayat baru hadir. Ini siapa ini? Gambarnya nggak jelas, nggak kelihatan, gelap. Ini Mas Yayan, Ustaz. Oh, ahlan, Mas Yayan. Maaf Mas, nggak kelihatan di sini gelap masalahnya. Atau yang punya Zoom, masuk aja Zoom-nya aja barengan. Jadi Zoom-nya nggak cuma satu. Gambarku jelas, Ustaz. Gambarnya Mas Gunawan jelas. Alhamdulillah. Mas Izi, Mas Izi Amin Ayatullah. Nah, betul. Iya semuanya Mas Rozi. Akan kayak gini jelas. Izi, pira anakmu Zi?
Ya ono sing Piro? Oh, 2. Mas Ayon kurung. Iki lho, pateni. maaf ya, maaf nanti kita Jakarta. Kan lewat Zoom. Iya. Ya, alhamdulillah semuanya lebih banyak hadir di sini pada kesempatan pagi kali ini. Pripun niki Mas Wahid acaranya? Ini Ustaz, untuk sesi pertama ini kan mau nanti Ustaz memberi mau'idah hasanah kepada kita. Setelah itu nanti ada ramah tamah. Jadi ini kita mulai dengan mau'idah hasanah yang dulu. Setelah itu nanti ramah tamah dengan Ustaz. Gimana Ustaz? Ji, enggak apa-apa. Monggo Ustaz untuk mau'idah hasanahnya biar kami nanti terfokus untuk mau'idah hasanah. Setelah itu nanti diteruskan dengan ramah tamah canda tawa. Itu Ustaz. Gimana? Nggih, setuju. Maidah hasanah dalam Monggo bisa dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh teman-temanku, sahabatku yang luar biasa yang telah menemani masa-masa remaja saya sampai beranjak dewasa yang luar biasa. Banyak kisah yang pernah kita lewati, banyak cerita yang tentunya juga kita miliki. Semua itu kita harapkan akan menjadi kebaikan dan akan menjadi sebab persaudaraan kita di dalam keimanan. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita setelah hampir 26 tahun kita tidak berjumpa. Kelihatannya angkatan yang tidak pernah reuni itu angkatan kita sebenarnya di antara angkatan-angkatan yang lainnya. Saya sempat mendengar beberapa angkatan yang jauh di bawah saya sering mengadakan reuni. Angkatan-angkatan di Ma'ahid, tetapi ternyata angkatan kita jarang sekali reuni. Bahkan kalau boleh saya ingat ini merupakan reuni yang pertama setelah 26 tahun. Tapi ternyata Allah selalu memiliki rencana yang baik. Allah selalu memiliki takdir yang jauh lebih bagus dari apapun yang kita rencanakan. Walaupun berlalu 26 tahun kita masih bertemu. Dan yang membuat saya paling bersyukur adalah kita masih diberikan oleh Allah kebaikan iman. Tidak ada di antara teman kita yang keluar dari agama Allah. Tidak ada di antara teman-teman kita yang sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan besar. Yang saya dengar dari kabar beberapa orang, semuanya dalam kondisi yang baik. Dengan berbagai macam profesi yang Allah berikan kepada masing-masing dari kita. Dan semua profesi itu mulia. Yang ngomong di sini belum tentu lebih mulia daripada yang mendengar, dan yang mendengar juga belum tentu lebih mulia daripada yang menyampaikan. Semuanya pasti dimuliakan oleh Allah dengan apapun keluarga yang Allah telah berikan kepada kita. Semuanya pasti Allah berikan kebaikan dalam setiap keturunan yang telah kita dapatkan satu persatu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur walaupun kita mendapatkan pandemi, tetapi justru dengan pandemi ini memberikan keberkahan. Kita bertemu walaupun secara virtual, kita bertemu walaupun secara online, dan ini merupakan sebuah kebaikan. Karena di balik satu ujian itu pasti di dalamnya ada dua kemudahan. Dan kita harus paham walaupun pandemi ini luar biasa, kita rasakan selama 1 tahun yang terakhir, kayak Mas Yoyon kemarin cerita, merasakan betul dampak dari pandemi ini dan merasakan betul efek domino dari pandemi yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus yakin bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada ujian. Walaupun 1 tahun terakhir ini ada yang sakit, ada yang di PHK, ada yang seret pendapatan dan pemasukannya, tetapi kita harus selalu ingat, memori kita tidak pernah lupa bahwasanya kebaikan Allah itu jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga teman-temanku angkatan 94-95 di MTS Ma'ahid ini adalah angkatan yang mereka tidak pernah lupa terhadap semua kebaikan yang telah Allah berikan walaupun pandemi ini masih kita rasakan. Saya juga merasakan pandemi ini luar biasa. Kami kemarin sekeluarga juga terkena COVID, satu keluarga di awal-awal Ramadan. Saya, istri saya, dan 6 anak saya.
Anak saya pertama dan yang kedua sempat sesak nafas, anak saya ketiga, keempat batuk-batuk, anak kelima, keenam sempat demam. Adapun saya sama istri ambruk selama hampir 10 hari. COVID ini lumayan berat, kalau saya sudah merasakan sendiri lumayan berat. Tapi walaupun dengan berbagai macam ujian yang kita rasakan, kita harus selalu ingat, nikmatnya Allah itu bagaikan gelombang di atas gelombang. Ujian yang Allah berikan kepada kita tentunya hanyalah seujung kuku, hanyalah gemericik air di pinggir pantai kalau kata kiasannya, sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Semoga orang tua kita selalu mendapatkan kebaikan, guru-guru yang telah mengajari kita dengan berbagai macam ilmu yang dulu kita pelajari di MTS, itu akan senantiasa menjadi pegangan kita dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita di dalam kebaikan insya Allah. Amin insya Allah. Senang sekali menyapa semuanya, ada Mas Rozi, ada Mas Izi, ada Mas Gunawan, ada Mas Wahid, ada Mas Agus. Masya Allah ya, luar biasa antum telah meluangkan waktunya, bersusah payah untuk kumpul di tempatnya Mbak Ida dan seluruh teman-teman ibu-ibu yang semoga juga Allah berkahi insya Allah. Dan ini saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, terutama juga kepada Mas Tony, terutama juga Mas Aftonul Arif, yang luar biasa menghubungi dan mengkomunikasikan acara kita, walaupun sering sekali tidak terangkat karena berbagai macam undur yang saya miliki, tapi Masya Allah akhirnya terselenggara kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Sempat kemarin Mas Aftonul Arif dan Mas Tony memaksa saya untuk pulang. Padahal memang saya tidak bisa pulang lagi karena memang sudah tidak ada yang membuat alasan saya pulang. Ibu sudah tidak ada, bapak juga sudah tidak ada, kakak-kakak saya sudah di sini semenjak 4 tahun lalu, semenjak meninggalnya ibu, bapak saya boyong ke Bekasi, kemudian bapak juga meninggal 27 Ramadan tahun lalu. Luar biasa memang akhirnya saya merasakan sendiri menjadi yatim piatu, walaupun sebenarnya yatim piatu sudah tidak bisa statusnya diberikan sama orang yang sudah 40 tahun, tapi baru ngerasain nggak ada orang tua. Makanya saya juga pesan sama semuanya, Mas Gunawan, Mas Yoson, Mas Izi, Mas Wahid, semuanya. Mas Turaihan, kalau masih ada orang tua, perbaikilah terus hubungan kalian dengan orang tua, pastikan kalian mendapatkan posisi di hati orang tua, karena dunia itu tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad orang tua kita di dalam perut bumi. Jadi kalau sudah memakamkan orang tua kita itu rasanya berat sekali. Dan itulah yang saya rasakan. Makanya bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang hari ini masih ditemani orang tua, walaupun cuma bapak, walaupun cuma ibu, semoga berdasarkan ibrah yang saya lewati, teruslah berbuat baik sama mereka, karena berbuat baik kepada mereka itu akan menjadi sebab kebaikan untuk urusan akhirat dan dunia kita. Makanya kalau ada di antara saya dan kalian semuanya kok tiba-tiba rumit hidup kita, ruwet hidup kita, biasanya salah satu evaluasi untuk melihat kenapa kok hidup kita ruwet, itu biasanya disebabkan karena kita ruwet hubungan kita dengan orang tua. Jadi siapapun lah yang di sini, saya nggak ngerti ya, yang masih ditemani orang tua, beruntung banget. Ditemani orang tua itu sebab keberkahan dunia akhirat. Ditemani orang tua itu sebab dibukanya pintu tengahnya surga. Ditemani orang tua itu menjadi sebab anak-anak kita baik kalau kita baik sama orang tua yang masih menemani kita, terutama ketika mereka sudah semakin sepuh. Semoga rasa kesedihan kami-kami yang sudah ditinggalkan orang tua tidak perlu kalian rasakan kalau kalian bisa berkhidmat secara maksimal kepada orang tua. Salam takzim saya Umar Mita kepada setiap orang tua jenengan. Semoga orang tua jenengan dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Kalaupun Allah takdirkan untuk wafat, maka Allah berikan kepada mereka orang tua kalian dalam kondisi husnul khotimah. Amin insyaallah. Dan semoga pula saya tidak pernah lupa, saya ingat perkataan Imam Nawawi, man yu'allimukum fiddin fahuwa aba'ukum fiddin. Siapapun yang ngajarin kita, maka sesungguhnya dialah bapak-bapak kita. Walaupun mungkin kita dulu agak bandel, walaupun kita sering nyontek ya. Mungkin saya dulu juga sering nyontek. Mas Yoyon yang ngajari dulu. Saya sebenarnya baik sih. Yoyon sama Gunawan yang dulu ngajarin. Tapi Masya Allah, orang tua kita yang Masya Allah di dalam ngajarin kita, Pak Aziz,
dan banyak orang tua kita yang dulu ngajarin kita dengan berbagai macam ilmu, tolong jangan dilupakan. Sekali-sekali kita harus mendoakan mereka. Romo, walaupun dalam kondisi yang unik ya, Romo itu ngajarin kita unik gitu. Orang yang hafal matan dari jurumiyah gitu ya, di luar kepala, ngajar tanpa kitab, ngajar tanpa buku. Tapi Masya Allah dengan segala keunikan beliau di dalam mengajar, sering mengeluarkan muridnya dari kelas gitu ya, sering sekali menjewer. Yang saya ingat dulu yang sering dijewer kelihatannya Mas Gunawan kalau tidak salah. Maka walaupun semacam itu guru-guru kita luar biasa. Saya mendengar banyak sekali guru-guru kita di Ma'ahid sudah mendahului kita. Semoga setiap huruf yang diajarkan kepada kita, a, ba, ta, dan setiap huruf-huruf yang telah kita dapatkan, kayak Pak Wahab ngajarin kita, PMP, dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Semoga Allah rahmati mereka, dan semoga Allah lapangkan kehidupan mereka di alam barzah. Amin, insya Allah. Saya pada kesempatan hari ini cukup lumayan berat ini untuk mengisi acara MTS angkatan saya sendiri. Tadi saya juga sharing sama istri saya, waduh, saya itu kalau ngisi sama teman-teman berat karena kita dulunya pernah dewasa bersama-sama, pernah tumbuh bersama-sama selama 3 tahun dengan berbagai macam hal yang telah kita lewati, dengan berbagai macam ya kenakalan-kenakalan wajar yang pernah kita lewati. Kita pernah makan kolak di tempatnya Sumi gitu ya. Bahkan Masya Allah ya, saya tidak pernah lagi mendapatkan makan kolak tetapi di atas kuburan kecuali di waktu kita SMP. Ada yang saya pernah tahu ada yang makan tapi langsung keluar tidak bayar, bayarnya nanti kalau sudah dapat sangu. Ceritanya sama saya, Mit, saya tadi belum bayar. Lu kok belum bayar? Wes engko ae rong dino telung dino engko tak bayar nih. Ada yang semacam itu, ada yang sering ke belakang ke musola, makan di belakang sama Mas Izi Amin Ayatullah, masih ingat saya kalau makan kita ada les, itu kan kita makannya di belakang. Segala macam kisah-kisah yang telah kita lewati, Masya Allah ya. Nah ini yang menjadikan saya agak berat menyampaikan taujihat dan irsyadat pada kesempatan ini. Tapi tentunya ya saya harus menyampaikan karena ini merupakan amanah yang diberikan kepada anak. Walaupun saya lihat Mas Gunawan lebih cocok, Mas Wahid juga lebih cocok, Mas Agus juga tentunya juga lebih cocok. Tapi karena amanah ya enggak apa-apa, tahun ini saya dulu. Tahun depan harus bergulir ini. Tahun depan mungkin Mas Yoyon, mungkin tahun depan Mas Rozi, tahun depan mungkin Mas Solihin ya, Mas Solihin. Solihin itu kan sahabatnya Mas Gunawan. Maka mungkin kita nanti gantian lah supaya kita saling mengingatkan. Yang mengingatkan bukan berarti yang paling baik, tapi mengingatkan adalah merupakan bagian dari kita mengingatkan pula kepada diri kita sendiri. Amin, insya Allah. Jadi mohon maaf saya mohon izin dulu harus menyampaikan materi ini walaupun lumayan agak berat. Sekarang mari kita buka. Sekarang tentunya kita paham kalau kita ini angkatan 94-95 berarti umur kita rata-rata sudah 40 tahun. Bahkan saya yakin tidak ada yang kurang dari 40 tahun. Mungkin ada yang 41, mungkin ada yang 40, tapi rata-rata kita sudah melewati angka 40. Kalau sudah melewati angka 40 itu tidak ada ayat yang paling tepat untuk kita jadikan pijakan dan pegangan kecuali adalah surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini harusnya menjadi pegangan buat kita semuanya. Buat saya yang ada di Bekasi, buat Mas Wahid mungkin yang ada di Kudus, buat Mas Agus, buat Mas Solih yang saya dengar katanya belum menikah, ataupun Mas Bayu yang satu kampung dengan saya. Maka kalau kita sudah melewati 40 ini kita harus memiliki pijakan, pegangan. Karena Quran itu bukan hanya dibaca untuk didapatkan pahala, tapi Quran itu adalah dijadikan imam untuk menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Apa ayat yang paling korelasinya kuat untuk kita kalau sudah melewati ayat 40, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau tidak salah dulu Pak Aziz sering ngajarin ayat ini kepada kita. Allah menyampaikan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Maka kemudian Allah menyampaikan kami perintahkan kepada manusia itu berbuat baik kepada orang tuanya. Ini menunjukkan kepada kita keberkahan hidup kita itu sangat tergantung kepada orang tua. Ya, makanya kita tidak pernah jumpain orang yang sukses kecuali dia adalah orang yang paling baik kepada orang tuanya. Orang yang mereka memperlakukan orang tuanya kayak raja, hidupnya pasti kayak raja. Tapi orang siapapun yang mereka memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, hidupnya pasti kayak pembantu. Karena Allah menyampaikan di sini bahwasanya wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, mas-mas dan mbak-mbak yang semoga Allah rahmati, kalau kita tahu ihsan itu merupakan bentuk tertinggi dari kebaikan. Kebaikan itu disebut dengan birrun, tapi kalau kebaikan puncak namanya ihsan. Artinya tidak ada orang yang paling berhak dengan kelembutan kata-kata kita, sikap kita yang paling baik kecuali kepada orang tua. Yang telah mengandung kita dengan susah payah, melahirkan susah payah pula. Makanya air susu yang paling mahal itu air susunya seorang ibu, dan keringat yang paling mahal itu ya keringatnya ayah kita. Kita sampai kayak gini itu bukan karena kita pinter, enggak lah. Kita ini bisa kayak gini karena air susu yang diberikan ibu kita dan karena keringat-keringat yang diperas oleh orang tua kita, terutama ayah kita, supaya kita selalu mendapatkan yang terbaik. Yang mengandung kita, menyampai kita selama 30 bulan sampai anak itu dewasa, dan ketika umurnya mencapai 40, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk supaya aku mampu bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, supaya aku dapat berbuat kebajikan dan amal salih ya, yang Engkau ridhoi. Dan berilah kepadaku kebaikan yang mengalir kepada anak cucuku, dan sesungguhnya aku bertobat dan aku sebagai orang yang muslim. Ayat ini sangat relevan sekali dengan kita. Pas ini, cocok. Karena kemudian ketika kita ketemu, qadarullahnya itu ketemu pas kita melewati angka 40. Ketika kini wes umure 40, Allah ketemukan kembali. Dan yang membuat saya mikir itu, Masya Allah ya, 26 tahun kita tidak pernah reuni, tapi Allah atur reuni kita itu ketika kita 40, 41. Setelah 26 tahun sama sekali kita tidak pernah reuni. Dan itu menunjukkan kepada kita, ini ayat ini pasti kemudian memiliki hubungan erat dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Karena bertepatan kita sekarang di angka 40, ya tentunya kita ingin paham dan kita ingin sekali mentadaburi tentang ayat ini. Supaya ayat ini betul-betul bisa menjadi obat bagi kita ketika pada kehidupan ini kita sudah melewati angka 40. Yang kita khawatirkan itu kalau kita sudah 40 tapi juga nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Masih pelongak-pelongok, masih bingung ngapain ya saya dalam hidup. Padahal itu 40. Kalau kita masih pelongak-pelongok, masih bingung umur selawe, wajar lah. Mungkin karena banyak main, akhirnya dia bingung apa yang harus dilakukan. Kalau 30 masih bingung, masih dimaklumi. Tapi kalau ada orang sudah 40 kok dia masih bingung apa yang harus dilakukan, itu tentunya ini harus segera mendapatkan perawatan secara keimanan. Karena angka 40 itu angka yang sangat krusial dalam kehidupan kita selaku manusia. Begitu cepatnya waktu berputar, 26 tahun kita dulu masih berseragam, MTS, pergi kemana-mana, ketawa seakan-akan ketawa kita nggak ada berakhirnya, seneng-seneng, nggak pernah kita pusing apapun, pulang ke rumah, kita letakkan baju seragam kita makan, besok paginya kita berangkat sekolah lagi, kelihatannya semuanya seneng aja. Tapi sekarang kalau sudah 40 tentunya bayangan pikiran kita sudah tidak sama lagi ketika dulu waktu ketika SMP dan MTS. Makanya setelah kita mengetahui ini, disinilah kita paham. Kalau kita sekarang melihat KTP kita sudah 40, ada yang kelahiran 79, ada yang kelahiran 80, dan tentunya kita sudah 40, tentunya kita juga harus ngerti. Angka 40 itu merupakan angka istimewa, karena lonceng kematian yang pertama itu sudah diperdengarkan oleh Allah. Jadi para ulama itu nyampe ke, jadi para ulama itu sanjang. Lonceng kematian itu dimulai angka 40. Jadi kalau ada orang lewatin 40, pleng, lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Supaya dia siap-siap untuk melanjutkan pada fase perjalanan berikutnya, itu angka 40. Seneng ora seneng, terima ora terima.
Jadi ketika kondisi badan kita sudah tidak sekuat dulu, ketika dulu kita nyetir, sehari semalam kita masih apa? Ini aja meden-medeni. Ini kenyataan. Ya kan? Maka angka 40 itu angka lonceng kematian itu sudah diperdengarkan oleh Allah kepada kita. 50 tahun lonceng kematian yang kedua. Angka 60 lonceng kematian yang ketiga, dan para ulama sanjang, para ulama berkata, dan sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun, yaitu lonceng kematian yang keempat itu sedikit. Makanya kemudian kita ketika sudah 40 kan akhirnya Masya Allah ya, berarti lonceng kematian sudah jelas ada. Ya tadi saya sampaikan, gelem ra gelem, ridho ra ridho, trimo ra trimo, angka 40 itu memang lonceng yang pertama sudah diperdengarkan. Makanya dulu tidak ada uban, ada ubannya. Dulu ketika minta sangu, kita sekarang dimintain sangu. Badan kita yang biasanya seger kemana-mana, umur 20, 30, sekarang sudah tidak sesegar dulu. Maka itu semua bagian dari sebuah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, supaya setiap orang itu menggunakan akalnya dan menggunakan hatinya. Akal dan hati dipakai untuk merenung, karena tiba-tiba ada ubannya, anak-anak kemudian ternyata membutuhkan kita, padahal dulu kita selalu menggantungkan sama orang tua terhadap semua kebutuhan kita. Disitulah kita harus paham. Nah, disitulah kita harus mengerti bahwasanya angka 40 itu istimewa. Makanya kemudian para ulama dulu itu kalau sudah menyentuh 40, mereka tidak mau kemana-mana. Kalau ada yang pergi ke Syam, ke Palestina, sudah 40, tidak mau pindah lagi. Kalau ada yang pergi ke Mesir, 40 tahun, dia sudah nggak mau pergi kemana-mana. Kenapa? Karena para ulama tahu kalau sudah dipatok umur 40 tahun, maka saatnya dia sudah mengarahkan poros hatinya, kiblat jiwanya menuju kepada kematian, dan dia tidak lagi kepikiran kemana-mana kalau sudah mencapai 40. Makanya kalau orang barat mengatakan life begin at 40, kehidupan itu baru dimulai ketika 40, salah. Kehidupan itu sudah menuju ke the end-nya, menuju kepada terakhirnya itu ketika kita sudah ngelewatin 40. Emang kenapa sih kalau kita punya slogan life begin at 40, hidup itu mulai 40, bahaya? Kalau kita betul-betul gandrung dengan teori ini bahwasanya hidup itu baru dimulai ketika angka 40, ya banyak hal yang akhirnya salah. Ada puber kedua, ada maunya ini, banyak kemaksiatan yang belum saya cicipin, karena merasa 40 itu baru dia hidup, padahal salah. Dalam agama itu angka 40 justru lonceng kematian yang pertama yang sudah diperdengarkan oleh Allah. Makanya setelah kita mengetahui kita sekarang memiliki status yang sama, walaupun kita berbeda-beda, profesi kita juga berbeda-beda, maka sesungguhnya kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan sebagai teman, sebagai diri kita ketika kita sudah angka 40. Maka kalau kita melihat surat Al-Ahqaf, setidaknya ada 3 poin yang harus selalu kita lakukan, yang harus kita kerjakan supaya betul-betul kita itu ngerti roadmap hidup kita itu kemana. Kita itu ngerti peta perjalanan kita itu harus apa aja. Ya. Jadi peta perjalanan ini merupakan sebuah pegangan untuk kita semuanya. Karena sekali lagi, kita ini adalah kaum yang beriman, bukan hanya hidup di dunia, tapi kita adalah kaum yang beriman. Ada kehidupan lagi di bawah gundukan tanah setelah kita dimasukkan ke liang lahat. Maka setelah kita memahami itu, kemudian apa yang kemudian harus kita lakukan, Ustaz? Ketika kita sudah umur 40 tahun ini, yang pertama tentunya sebagaimana kita ngelihat ayatnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li. Ya. Yang pertama itu adalah ya supaya kita banyak syukur dulu kepada Allah. Tadi saya dengar kisah-kisah dan dengar dari pemberitaan teman-teman ada yang diberikan anak 3, diberikan anak 1. Saya juga sudah diberikan keturunan. Semuanya ini merupakan bagian dari sebuah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan ini harus kita syukuri. Karena kemudian di sinilah kita paham, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti bahagia. Ya. Karena apa? Karena kemudian banyak orang memiliki sebuah persepsi, saya nanti kalau bahagia baru bisa bersyukur. Salah.
Yang benar itu bersyukur pasti bahagia. Makanya kalau ada orang kaya raya kok dia hidupnya tidak bahagia, tidur itu harus minum pil tidur, kemudian makan itu harus begini dan begitu baru dia bisa makan, itu sebenarnya simpel. Karena dia kurang bersyukur kepada Allah, maka Allah cabut kebahagiaan dalam hidupnya. Beda kan dengan orang-orang yang mereka itu memiliki kelapangan hati. Kita ini kalau bangun pagi sehat, kita memiliki harta cukup pada hari itu, dan kita memiliki rasa aman. Kata Rasulullah apa? Haizat lahud dunya wa ma fiha. Kalau kamu bangun di pagi hari, kamu sehat, kamu punya rezeki pada hari itu, dan kamu punya rasa aman untuk dirimu dan keluarga, seakan-akan kamu itu telah menggenggam dunia. Dan ini tidak bisa kita rasakan feel-nya, perasaannya, sampai kemudian kita betul-betul paham. Allah itu telah memberikan proses kepada kita sampai kita hari ini. Ada yang rumahnya di Klumpet, ada yang rumahnya di Gripik, ada yang rumahnya di Bekasi, ada yang rumahnya di Kalimantan. Itu semuanya merupakan bagian dari sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak perlu bagi kita melihat orang lain ketika mengukur kehidupan kita. Karena apa? Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin juga belum tentu kurang. Jadi harus paham, kecukupan itu miliknya Allah. Dan Allah memberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan Allah itu berikan kecukupan kepada mereka yang bersyukur. Jangan dikira ya, orang di Jakarta tinggal di Jenderal Sudirman, di Menteng, di Pondok Indah, mereka bahagia. Belum tentu. Kalau orang-orang di Menteng, orang-orang di Pondok Indah itu bahagia, sebenarnya narkoba tidak perlu dicicipi oleh mereka. Berbagai macam hiburan-hiburan malam yang mahal tidak perlu mereka datangi. Tapi kenapa mereka datang kepada hiburan malam? Karena mereka nggak bahagia, makanya mereka nyari hiburan. Walaupun mereka kaya. Tapi bisa jadi orang kaya kita makanya lentok. Rumahnya mungkin di Mbae, kayak saya di Ngembal Rejo, Boto Kidul gitu. Antum ada yang di Gripik, dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, walaupun tampaknya biasa di mata manusia, tapi kalau kita bersyukur, inilah kebahagiaan yang saya dapatkan yang belum pernah didapatkan selama hidup saya, maka itulah yang menjadi sebuah perkara yang menjadi sebab kebahagiaan. Jadi kalau ada di antara kita Mas Turehan kok tiba-tiba dadanya sumpek, Umar Mita kok dadanya peteng, itu pasti kalau kemudian dipecah dan dibedah, itu pasti karena kita kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Dan kita selalu melihat barang-barang yang belum kita miliki. Ya. Makanya sampai para ulama itu berkata, di antara orang yang tidak bisa bersyukur adalah karena dia selalu melihat hidupnya pada barang yang belum dia miliki. Kalau uang, kalau manusia, siapapun itu, kalau hidupnya itu hanya ngelihat pada barang yang belum dia miliki. Coba saya miliki itu, coba saya miliki ini, coba saya rumah saya gitu, coba mobil saya begitu. Itu tidak akan pernah dia mampu untuk bahagia. Ya? Dan itu kemudian merupakan perkara yang sudah disampaikan. Yang pertama kita syukurlah. Allah sudah ngasih kita istri, Allah sudah ngasih kita keturunan, Allah sudah kita ngasih suami, walaupun dengan berbagai macam kekurangannya, sebagaimana kita juga pasti punya kekurangan. Tapi disitulah kemudian kita harus paham, umur 40 itu harus banyak syukur. Makanya kemudian kita bersyukur kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ngelihat motor kita, Honda Astrea Grand misalkan, tidak apa-apa, syukur. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan di atas motor itu lebih menikmat daripada mereka yang rasakan di atas mobil jet pribadi atau di atas jet pribadi. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu di hati, bukan di barang. Selama kita merasa apa yang telah kita dapati itulah yang terbaik, maka itulah yang akan menjadikan kita akan dilapangkan hatinya oleh Allah. Jadi sumpeknya hati, kalau Mas Faiz tiba-tiba sumpek hati ini, peteng jiwane, itu biasanya apa? Karena Mas Faiz ataupun Umar Mita sering melihat barang, lalu merasa kapan barang itu saya miliki. Hilang syukurnya kepada Allah terhadap apa yang sudah dikasihkan oleh Allah. Akhirnya ketika kita selalu melihat hidup kita pada barang yang belum kita miliki, bubar. Seranontai. Makanya disamakan di dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahum matsalul hayatid dunya. Diserupakan oleh Allah itu kehidupan dunia itu kayak air. Kenapa? Karena air itu memang kemudian dia cepat menguap. Apapun yang kita miliki itu cepat menguap nikmatnya. Kenapa? Karena kita tertuju pada barang yang belum kita miliki. Padahal banyak barang yang terkadang belum kita miliki. Kenapa Allah tidak berikan kepada kita?
Karena Allah tahu bisa jadi kita memiliki barang itu justru menjadi kemudaratan dan keburukan untuk kita. Ya. Makanya kalau kemudian hidupnya sudah banyak ngelihat dan selalu menakar hidupnya pada barang yang belum dia miliki, susah dia akan mendapatkan qanaah dan susah akan bersyukur. Makanya saya tutup poin yang pertama ini dengan sebuah kata, yang kaya belum tentu cukup. Kalau yang kaya belum tentu cukup, koruptor itu tidak akan pernah tega ngambil uang. Coba lihat Mas Soyon, Mas Faiz, Mas Rozi, lihat orang yang korupsi. Apakah mereka orang yang kekurangan? Enggak. Di tabungan mereka itu ada puluhan miliar rata-rata pejabat yang korupsi itu. Kenapa kok masih tega ngambil uang yang banyak? Karena yang kaya belum tentu cukup. Kenapa yang miskin? Belum tentu kurang kok. Berapa teman-teman kita yang gajinya UMR, tapi masih bisa ketawa kok. Masih bisa senyum, masih pulang makan bakwan lodeh, sudah terasa nikmat, pecel sudah terasa nikmat. Makanya itulah yang kita minta. Kita minta kepada Allah itu kecukupan. Yang kaya minta kecukupan, yang miskin minta kecukupan. Kalau sudah cukup, enak hidup itu. Dan ingat, untuk saya dan... Kenapa? Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya ngerti betul. Jangan menilai kehidupan kita dengan barang yang belum kita miliki. Terkadang itu belum kita miliki bukan karena Allah tidak mampu. Kecil bagi Allah untuk memberikan barang itu kepada kita. Tapi Allah punya hikmah. Kenapa barang itu tidak kita miliki? Bisa jadi di dalamnya ada banyak kemudaratan. Ya. Makanya Allah itu memberi apa yang kita butuh walaupun Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Nah, saya teringat terhadap sebuah kisah nyata. Ada salah satu murid saya kaya raya, tapi akhirnya menghadapi masalah berat gitu. Nah, lalu dia berkata, saya sama istri saya itu, Ustaz, dulu ketika kami miskin, malah kami ini Masya Allah, taatnya luar biasa. Kami ngaji, kami sering naik motor kemana-mana, ikut pengajian gitu. Tapi justru ketika kami dalam kondisi disukseskan bisnis kami, hubungan saya sama istri semakin renggang, ibadah kami semakin berkurang, dan yang membuat kami berat adalah kami menghadapi anak-anak kami yang justru menjadi musuh bagi kami. Kami pengennya ke barat, anak kami ke timur. Kami pengennya ke timur, anak kami ke barat. Masya Allah. Bahkan beliau sampai keceplosan ngomong gini, coba kalau kami tidak sekaya ini, mungkin hidup kami lebih dekat sama anak-anak kami daripada yang sekarang ya Ustaz. Masya Allah. Saya ngomong sama beliau, sudah Pak, ya, harus ridho sama takdir. Nah ini yang pertama yang harus kita mengerti. Yang kedua, yang kita harus pahami setelah kita banyak bersyukur, nanti banyak-banyak dzikir ya Mas Turehan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mas Roji juga, Mas Izi juga, ya, yang di Pedawang, ya Allah bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, kemudian bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah memperhatikan kualitas anak-anak kita dan keturunan kita. Ini juga penting banget. Karena kemudian kita mendapati di kelanjutan ayat tadi, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, dan perbaikilah keturunanku. Jadi kalau wong wis 40 itu akeh-akeh ndonga kangge anake. Jadi kalau kita sudah 40 itu ngeliatin anak kita itulah yang kita perbanyak doanya. Makanya kalau saya sering ditanya, Mas, ayat yang menjadi doa yang paling sering kamu ucapkan itu apa? Salah satunya surat Al-Ahqaf ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunan-keturunan saya. Karena apa? Karena sesungguhnya keturunan kita ini keturunan yang sangat akan menggantikan kita. Mas, slide-nya masih. Karena kemudian keturunan itu adalah merupakan perkara yang penting. Ya. Maka sesungguhnya ini juga kita harus perhatikan yang kedua. Makanya ketika kita sudah dianugerahi anak 3, anak 2, anak 5, anak 6 kayak saya, semuanya ketika kita sudah dianugerahi dengan keturunan yang banyak, maka yang menjadi perhatian kita kalau sudah 40 itu apa? Didoakan anak-anaknya, diperhatikan kualitas agama anak-anaknya. Mas, Mbak, seluruh teman-teman saya yang semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat. Kita ini hidup pada zaman yang berat karena disebut dengan zaman fitnah. Dan Rasulullah sanjang.
Sebelum munculnya dajjal besar itu akan muncul dajjal-dajjal kecil yang jumlahnya 30. Salasuna dajjal. Yang mana dajjal besar dan dajjal kecil itu mereka tidak merenggut kecuali yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan yang paling berharga dalam kehidupan kita itu ya kebenaran. Makanya anak-anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Anak-anak kita itu akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Kalau hari ini zaman kita sudah berat, kita sering sesek dadanya ngelihat YouTube, ngelihat TV, pemberitaan diputar balikkan, Islam kayak gini gitu. Itu zaman kita. Ya, Mas Rozi ya, Mas Isi ya. Ini zaman kita. Anak-anak kita 10 tahun, 15 tahun lagi zamannya akan semakin lebih berat lagi. Karena sebelum munculnya dajjal besar itu zaman itu berat. Makanya kemudian yang kita perhatikan sudah tidak lagi rumah seharusnya. Yang kita perhatikan sudah tidak lagi pakaian kita mereknya apa. Sudah tidak lagi handphone kita mereknya apa. Yang lebih kita prioritaskan untuk kita perhatikan. Nek wis 40 iku ya diperhateni apa iku anak-anaknya. Makanya kemudian Nabi Sulaiman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini apa berdoanya ketika 40 tahun. Ini kan doanya Nabi Sulaiman nih. Wa aslih li fi dzurriyyati. Tolong perbaiki keturunanku, karena keturunan itu umur yang keduanya bagi kita. Mas Bayu punya anak satu, ya anaknya itulah yang jadi penerusnya Mas Bayu. Karena nama anaknya itu pasti binnya bin Bayu, Bayu Nirwana Wisnu Raja Tama, kan begitu. Anak saya Basam, kan binnya ke saya, bin Umar Mita. Makanya kemudian anak itu jadi umur yang kedua buat kita semuanya. Makanya ketika sudah 40 Allah kemudian ngarahkan. Jadi ayat ini seakan-akan ngomong kepada kita Allah tuh gini. Nang, iki wis 40. Kowe wis sampai mati. Kowe wis sampai kemudian wis bar. Perhatekno sing apa mbok tinggalno, sing apa yang kamu tinggalkan itu diperhatikan. Seakan-akan Allah itu ngomong begitu di dalam ayat yang kita baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ini harus dibaca. Dan ini harus kita perhatikan anak kita makannya benar atau tidak benar. Dia kenal Allah atau tidak kenal Allah. Dia kenal Rasulullah Muhammad atau tidak kenal Rasulullah Muhammad. Dia paham Islam atau tidak paham Islam. Ini penting. Kalau anak kita tidak solih, Mas Yoyon, Mas Rozi, Mas Izi, Mas Wahid, Mas Agus. Kalau naudzubillah min dzalik, anak kita tidak solih karena kita tidak pernah memperhatikan agama mereka. Hati-hati. Kalau anak kita tidak solih, nanti kalau kita mati, doa-doa anak itu tidak nyampe ke kita. Mosok sih Mas? Iya. Mana dalilnya kalau anak kita tidak solih, doanya nggak nyampe kepada kita? Loh, dalilnya kan terkenal. Allah menyampaikan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Waladun sholihun yad'ulahu. Anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Nabi Kanjeng Rasulullah itu menyebutkan waladun sholih. Ayo kita bedah nahwu sorofnya. Ya. Maaf ya, ini mungkin Mas Izi Amin yang dulu pinter nahwu gitu. Waladun sholih itu kan kalau kita paham waladun sholih itu apa? Waladun itu anak, sholihun itu sholih itu namanya yaitu sifat mausuf. Rasulullah itu tidak ngomong anak yang mendoakan orang tua. Rasulullah tidak ngomong gitu. Rasulullah itu menggunakan kata sifat waladun sholihun, anakmu yang sholih yang mendoakan dirimu. Berarti kalau anak kita mendoakan kita, dia harus sholih. Kalau dia nggak sholih, ya nggak nyampe. Jadi ada nggak orang tua yang mereka sudah mati di dalam kuburan, anaknya mendoakan, tapi ketika dia tidak sholih, mungkin dia minum khamar, mungkin dia judi, mungkin dia makan riba. Kalau anaknya nggak sholih mendoakan orang tuanya, nggak nyampe. Yang sanjang Rasul, makanya Rasul menyampaikan waladun sholihun. Nabi tidak mengatakan waladun, Nabi mengatakan waladun sholihun, itu sifat mausuf. Waladun itu adalah mausuf, sholih itu sifah. Berarti anak kita harus sholih. Jadi kalau Mas Faiz anaknya sholih, meninggal Mas Faiz, mati, wafat, anaknya yang sholih, nyampe ke Mas Faiz. Tapi kalau anak kita tidak sholih, ya jangan rasa ngimpi. Orang nyampe. Kenapa? Karena anak itu harus sholih dulu kalau ingin mendoakan orang tuanya. Wah itu penting, penting.
Makanya kalau kemudian kita hidup ini nggak memperhatikan betul kehidupan agama anak kita, kok kita seneng untuk memperhatikan masalah dunianya terus, semonggo nggak apa-apa, Allah juga nggak rugi. Yang rugi kita kalau anak kita itu nggak ngerti, gara-gara anak kita nggak sholih, nggak ngerti siapa Rasulullah, nggak paham itu Allah itu apa, nggak ngerti Islam itu bagaimana, tontonan menjadi tuntunan bagi dia, apa yang trending di YouTube itu menjadi pegangan buat dia, ya bubar. Kita hanya dapat pahala ngasih makan, tapi nggak dapat pahala dari kesolehan anak-anak kita. Makanya kalau petang puluh, umur sudah 40 itu apa? Banyak mendoakan anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nabi Sulaiman yang sudah solih aja mendoakan anaknya solih, apalagi kita nggak nabi, nggak rasul. Ya, jangan sampai kayak bapaknya gitu loh. Minimal jangan sampai lebih buruk daripada bapaknya, tapi dia jauh lebih baik daripada bapaknya, yaitu kita-kita ini. Makanya kalau sudah semacam itu, apa yang kita harus perhatikan ya? Simple sih, ada 3. Kalau anak kita solih, ya kita harus solih. Ini penting. Karena gini, anak itu bayangan, Mas. Kita ini bendanya. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangannya bengkok. Lah anak kita itu bayangan, kita ini bendanya. Nah kalau kita jarang nggak pernah ke masjid sholat berjamaah, ya nggak usah ngimpi anak kita berjamaah di masjid, mau bapak atau masjid kok. Nek bapak aja yang suka ngegame, ya jangan ngarepin anak kita kemudian akan memanfaatkan waktunya dalam kebaikan. Loh bapak wis tua aja main game kok. Nah itu kita harus ukur. Makanya kalau kita sudah punya anak itu harus kita perhatikan. Kalau anakmu pengen tahajud, ya tahajud. Kalau anakmu pengen dakwah, ya contohnya dakwah. Kalau anakmu pengen tilawah Quran, ya kamu tilawah Quran. Karena kesolehan anak itu tergantung bagaimana pula kesolehan dari orang tuanya. Makanannya diperhatikan, artinya jangan disuapin makanan yang haram, makanan yang syubhat. Kemudian yang ketiga, akidahnya itu harus benar. Jangan sampai akidahnya rusak. Sekarang tontonan itu memberikan kepada kita banyak sekali perkara yang bisa merusak akidah tauhid anak-anak kita. Makanya harus siap menjadi orang tua, terutama ayah. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau ada anak itu rusak, maka yang tanggung jawab pertama kali itu bukan ibunya, tapi bapaknya. Tapi kan madrasah bagi anak kita kan ibunya, Ustadz. Betul. Istri kita itu madrasah untuk anak kita, tapi kan kita kepala sekolahnya. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau sudah 40, nefas petang puluh, pertama syukur, yang kedua perhatikan anak-anak kita. Perbanyak doa untuk anak kita. Karena anak itu yang akan menjadi umur yang kedua setelah kita meninggal dunia. Makanya kayak beruntung itu siapa? Imam Syafi'i beruntung, ibunya itu beruntung ibunya. Karena apa? Karena setiap kebaikan Imam Syafi'i mengalir kebaikan untuk ibu dan bapaknya. Itu yang kedua. Ini panjang tapi saya singkatin. Yang ketiga, yang terakhir yang kita harus perhatikan, apa yang kemudian harus kita perhatikan? Yaitu adalah banyak kita bertaubat. Lah bertaubat ini karena dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai 40 itu kan banyak ya. Dan ingat loh ya, Allah itu tidak mencari manusia yang tidak berbuat salah. Salah. Kalau Allah mencari makhluk yang tidak berbuat salah, Allah tidak perlu menciptakan kita sebagai manusia. Allah cukup menciptakan malaikat. Tapi kenapa Allah itu menciptakan kita? Saya, Gunawan, Izzy, Yoyon, Rozi, semuanya. Kenapa Allah menciptakan kita semuanya padahal Allah tahu kita pasti berbuat dosa dan kemaksiatan? Karena Allah tunggu di antara kita yang berbuat dosa siapa yang bertobat dan kembali kepada Allah. Angka 40 itu angka yang tepat untuk persiapan. Ibaratin ewe sore, adus. Ewe sore ku lapo tah kita? Ewe sore ini berasar apa maghrib ku lapo? Kita ini kalau main bola siang, sore main macam-macam, ewe sore adus kita. Karena adus pliket. Coba kita ingat nggak waktu kita SMP, SMA di pondok kita atau yang kuliah gitu. Nek wis sore ku mesti adus. Nek ora adus awakku pliket. Sama kalau sudah 40 itu sudah mulai menjelang asar. Nek wis mau menjelang asar, mau maghrib sudah mandi. Mandi itu filosofnya artinya taubat lah.
Kita kemudian juga bukan menjadi orang, kita juga enggak lembarannya bersihkan, yang ngomong juga banyak dosa, yang bicara juga banyak maksiatnya. Makanya angka 40 itu momen supaya kemudian kita bertobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Dan salah satu di antara hal yang kita ingat itu di dalam kita bertobat itu, ingat ya, mati itu tiba-tiba. Ya, tidak ada batasan paling tipis antara kita dengan kematian kecuali batasan ajal. Ya, berapa banyak di antara kita pakai peci di waktu pagi yang melepaskan pecinya orang lain di waktu siang. Saya masih ingat dulu di Ma'ahid itu ada teman kita kakak kelas atau siapa naik motor tabrakan di jalan di depan Jarum kalau nggak salah. Meninggal dunia 2 orang kalau nggak salah. Itulah yang namanya kematian. Ya. Ada orang yang memakai jilbab di waktu siang, yang melepaskan jilbabnya orang lain ketika di waktu malam. Itulah kematian begitu tiba-tiba, dan kita harus ingat kata-kata hikmah. Farubba min salimin mata bighairi illatin farubba min saqimin asahina minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat matinya cepat daripada yang sakit, dan berapa banyak orang yang sakit itu terkadang umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Ada orang naik motor sehat gitu. Padahal dia punya saudara di ICU sudah 1 bulan. Tapi ketika dia naik motor, masukkan kunci motor pergi, ternyata yang nyabut kunci motornya orang lain ketika dia sudah di atas aspal meninggal dunia. Itulah kematian. Makanya jangan nunggu besok, jangan menunggu lusa. Ya. Supaya kemudian kita harus cepat-cepat mempersiapkan kebaikan. Makanya Mas Solih ini kalau belum nikah cepat-cepat nikah, Mas. Jangan sampai kemudian enggak nikah. Karena kematian itu tiba-tiba menyapa kita. Insya Allah kita carikan, insya Allah. Iki sing durung ya ono aki kok. Sing durung mit. Aris Geyor durung mit. Soleh barang mit. Iya, Soleh juga belum, insya Allah. Ya kita carikan insya Allah. Kemudian yang kedua, kematian itu sebabnya banyak. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya Fakulu ibnu Adam wa ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan. Fa'in akhta'athul manaya asobahul haram hatta yamut. Sesungguhnya sebab kematian itu ada 99 sebab. Kalaupun ada yang luput dari 1 sebab, dia bisa jadi tidak selamat dari sebab berikutnya. Ada yang selamat dari jantung, tidak selamat dari diabetes. Ada yang selamat dari diabetes, tidak selamat dari asam urat. Ada yang selamat dari asam urat, tidak selamat dari kemudian misalkan penyakit, misalkan tabrakan di jalan. Itulah kematian. Makanya itulah yang menjadikan kita mengerti, kalaupun di antara kalian jenengan-jenengan, saya sehat, saya nggak punya gula, nggak punya darah tinggi, walaupun sudah 40, nah itu kan baru 2, masih ada banyak, masih ada 97 sebab yang lainnya. Yang pasti kemudian kematian itu akan datang kepada kita. Dan ingat ya, kematian itu akan menyapa kita sesuai dengan kebiasaan kita. Karena orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata, ada orang muadzin 40 tahun. Ketika meninggal dunia, anaknya kumpul kepada sisinya beliau. Bapaknya itu sesak napas gitu. Ketika anaknya sudah kumpul, tiba-tiba bapaknya itu memberi arahan supaya memberi tanda gitu dengan lewat tanda matanya supaya dia didudukkan. Anak-anaknya paham maksud yang diinginkan oleh bapaknya. Bapaknya ketika sudah susah itu didudukkan. Dan jenengan tahu apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya adzan sebagaimana kebiasaan 40 tahun yang dia lewati. Adzan dia. Tapi ketika adzan itu, itulah adzan terakhirnya beliau. Sampai kata la ilaha illallah meninggal dunia. Itulah kita akhirnya mengatakan man asya ala syai' mata ala syai'. Siapapun yang terbiasa atas sesuatu maka dimatikan atas kebiasaan yang dia lakukan. Ya, walaupun mungkin kita tidak sebaik itu, tapi kita masih punya kans dan kita masih punya chance untuk kemudian membiasakan kebaikan mulai sekarang. Bukan berarti kalau kita dulunya nakal kita nggak punya chance untuk kemudian meninggal husnul khotimah, belum tentu. Ayo kita belajar dari Freddy Budiman. Freddy Budiman itu kurangnya apa? Bandar narkoba ya, minum khamr ya, alkohol ya, zina nggak usah ditanya. Udah gitu juga nggak beriman. Dimasukkan ke Cipinang malah mengedarkan narkoba. Langsung dilempar lagi ke
mana itu ke Nusa Kambangan. Tapi justru di Nusa Kambangan beliau bersentuhan dengan salah satu narapidana masuk Islam. Ketika masuk Islam kebiasaannya sholat, puasa sunnah. Bahkan ketika akan meninggal dunia dia dibiarkan, dia nggak mau matanya ditutup. Ketika ditanya kenapa matanya nggak mau ditutup, biar saya ingat dosa-dosa saya. Dan meninggalnya dalam kondisi beriman, taat kepada Allah. Padahal sepanjang hidupnya pengedar narkoba, gembong narkoba. Bukan hanya nilainya ecek-ecek puluhan ribu, ratusan ribu. Nilai transaksi yang dijalankan oleh Freddy Budiman itu setiap harinya bisa puluhan miliar. Tapi akhirnya bisa menjadi orang husnul khatimah. Karena apa? Orang yang beruntung adalah orang yang kembali kepada Allah sebelum kembali fisiknya dan raganya menuju kepada kematian. Ya. Lalu kemudian yang terakhir yang kita harus paham, sesungguhnya ketika kita ingin menghadirkan banyak tobat selain memikirkan kematian tiba-tiba, kematian memiliki 99 sebab, maka yang terakhir adalah kematian itu memiliki 3 peristiwa yang pasti kita nanti rasakan. Makanya lebih baik mengambil garis start umur 40 daripada nanti kita terlambat dan menyesal selama-lamanya. Ada 3 peristiwa besar yang pasti akan kita rasakan kalau kita meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, kita pasti akan merasakan sakaratul maut. Ya, Mas Iwan? Ya, pasti merasakan sakaratul maut. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu dirasakan oleh setiap orang. Hatta Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Dan sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Dan sakaratul maut itu puncak rasa sakit yang pernah diderita dan pernah dirasakan manusia itu ya sakaratul maut. Kita ini ada rambut di jempol kaki kita aja dicabut, kita bisa demam 2 hari itu baru rambut di jempol kaki. Kita pernah dengar sebuah kisah orang kalau di penjara dicabut kukunya, itu kita miris, kita ngilu ketika membayangkan, itu baru dicabut kuku, apalagi ruh. Makanya sampai seluruh para ulama itu ngomong, tidak ada rasa sakit yang paling berat kecuali yang dirasakan ketika orang sakaratul maut. Makanya orang ketika sakaratul maut itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak bisa ngomong apa-apa dia. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Karena rasa sakit yang dirasakan manusia ketika sakaratul maut itu sampai syaraf itu tidak bisa ngirim pesan ke otak, otak tidak bisa memberikan perintah kepada mulut untuk mengatakan aduh. Kalau kita sekarang dipukul, kita langsung teriak aduh gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya kekuatan syaraf lebih besar daripada rasa sakit yang kita terima. Makanya kemudian syaraf itu masih bisa ngerespon dengan mengatakan aduh kepada mulut. Tapi kalau sakaratul maut, rasa sakitnya itu lebih besar daripada kekuatan syaraf. Makanya syaraf mengatakan aduh itu nggak bisa. Makanya lihat aja kalau orang itu sakaratul maut itu kan Bapak saya ketika beliau menjelang sakaratul mautnya beliau, ya beliau sibuk dengan apa yang beliau rasain. Kadang-kadang kita manggil orang yang sedang sakaratul maut, bu, gitu. Kemudian hanya tetesan air mata kan. Dan itu tiket yang sebenarnya pasti akan menyapa kita. Yang membedakan cuma nomor urutnya saja. Makanya Allah perintahkan kalau sudah 40 itu banyak tobat kepada Allah. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Setelah kita meminta syukur, kita meminta diperbaiki keturunan, yang terakhir ditutup, minta tobat sama Allah. Dan kita ini gampang memikirkan tobat itu kalau mikir mati. Kalau kita dengar tiba-tiba tetangga kita meninggal dunia, yang kepikiran mati. Tiba-tiba kena COVID kemarin seminggu yang lalu masih ketawa, buat status tiba-tiba sekarang sudah tinggal dibawa ke liang kubur dan dalam kondisi sendirian ketika dibawa ke liang luhatnya kecuali 3 orang. Kan kita mikir mati itu, akhirnya kita mau tobat. Makanya 3 peristiwa yang kita rasakan itu pasti kita rasakan, kaya, enggak kaya, soli, enggak soli itu pasti akan merasakan 3 peristiwa. 1, merasakan sakaratul maut. 2, didatangin setan. Karena setan itu mendatangi kita sampai detik-detik yang terakhir supaya kita tetap bisa berbuat kemaksiatan di akhir kehidupan kita. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, ketika beliau itu akan meninggal dunia, maka Imam Syafi'i itu, Imam Ahmad itu tiba-tiba mengatakan, pergilah kamu, idhab anta, ruh anta. Sampai anaknya itu sempat berkata, wahai bapakku, apa yang kamu usir? Yang aku usir itu setan yang datang dari arah kanan dan datang dari arah kiri. Yang datang dari arah kanan itu menjebak saya dan menggoda saya untuk masuk Yahudi. Yang datang dari sebelah kiri menjebak saya untuk masuk kepada agama Nasara. Masya Allah ya, sudah berat merasakan sakaratul maut, didatangin setan.
Pada rasa sakit yang kita rasakan itu berat. Kita bisa bayangkan ya, sakaratul maut ketika dicabut itu ribuan syaraf di kaki mati, ribuan syaraf di pinggul mati, lambung mati. Yang paling berat itu kalau maut itu sudah berada di kerongkongan. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau kemudian nyawa itu sudah di kerongkongan itu yang paling berat. Dan itu pasti kita rasakan. Rasul aja merasakan. Mungkin di antara kita ada yang nanya, kenapa Rasulullah merasakan sakaratul maut, Ustaz? Imam Qurtubi itu sanjang. Imam Qurtubi itu menjelaskan, Allah ingin memberikan pelajaran kepada umatnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah, aja merasakan sakaratul maut, apalagi antum. Bukan Nabi, bukan Rasul. Dan itu kemudian yang kedua didatangi oleh setan. Dan yang ketiga kita melihat malaikat yang tidak pernah kita jumpai sepanjang hidup kita. Makanya orang kalau mau meninggal dunia ngelihat ke atas gitu. Dan seakan-akan melihat satu pandangan kosong. Semuanya enggak pandangan kosong. Mereka melihat malaikat sebagaimana hadisnya Barok bin Azib. Fa'idha idza kana al-mu'min fi inqita'in minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah. Kalau ada orang mau mati itu mereka melihat para malaikat yang datang serombongan. Membawa dua barang. Kalau yang dicabut orang baik, yang dibawa dua. Kain kafan dari surga, yang kedua adalah minyak wangi dari surga. Masya Allah, inilah perkara yang menjadikan kita harus merenung. Separuh kehidupan sudah kita lewati. Separuh kehidupan, umur 30 mungkin separuh kehidupan. Ini kita separuh lebih. Makanya sudah tidak sama lagi kehidupan kita dibanding umur 20, ketika SMP, ketika kita umur 30, sudah harus nggak sama. Kalau kehidupan kita sekarang masih sama kayak umur 30, kalau kehidupan kita hari ini masih sama dengan kehidupan kita waktu umur 20, berarti ada yang salah pada kehidupan kita. Dan Allah sudah menyampaikan angka 40 itu istimewa. Maka lakukanlah 3. Banyak bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, karena bukan bahagia yang menjadikan kita baru bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita bahagia. Yang kedua, perhatikan anak kita, doakan anak kita, perhatikan kesolehan anak kita. Dan yang ketiga, tobat. Pikirkan bahwasanya 40 itu sudah mendekatkan kita kepada kematian. Kalau ada 1, 2, 3 helai rambut kita tiba-tiba putih, maka kita harus paham. Disitulah dekatnya kita kepada kematian. Kenapa sih uban itu tidak boleh disemir hitam, Ustaz? Nanti kamu lupa bahwasanya kamu dekat sama kematian kalau kamu semir hitam lagi. Padahal putihnya rambut kita setelah dulunya hitam, itu supaya kita setiap kita bercermin dan bersisir itu kita tahu, kamu ini sudah ngelewatin lebih separuh hidupmu. Mau apa lagi? Itulah fungsinya kenapa uban itu tidak boleh untuk dicat warna hitam. Dan supaya tidak mengelabui umur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, tidak usah panjang-panjang. Kiranya saya yakin orang-orang yang di depan saya adalah orang-orang yang juga baik, orang-orang yang juga sama-sama sholih, insya Allah. Dan semoga kita selalu dipertemukan dalam kebaikan. Sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas semua pengorbanannya, atas semua jerih payah yang telah diberikan sampai terselenggaranya reuni kita walaupun secara virtual. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi antum, keluarga antum, suami antum, istri antum, semuanya dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada hati kami kesuciannya dan ketakwaannya ya Allah, supaya kami tidak merenung dan tidak ada yang terfikir pada hati dan jiwa kami kecuali pada perkara yang Engkau ridhai dan Engkau cintai. Engkaulah yang membolak-balikkan hati dan Engkaulah yang menggenggam hati kami di dalam setiap kebaikan dan ketaatan. Ya Allah ya Rahman ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka liqa' baina usratina wa ikhwanina wa zumalaina. Ya Allah, kami mengharapkan pertemuan-pertemuan kami di dunia dan di akhirat pada kehidupan kampung surga yang Kau janjikan ya Allah, bersama dengan keluarga kami, bapak ibu kami, keturunan-keturunan kami, teman-teman kami dan sahabat-sahabat kami yang selalu bersama dalam kebaikan.
Ya Allah, jadikanlah setiap pertemuan yang kami miliki di dunia menjadi sebab pertemuan kami di surga-Mu, ya Allah. Jadikanlah istri kami, anak-anak kami, suami kami, keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang Engkau pantaskan, ya Allah, untuk menjadi keluarga dan ramah dalam kehidupan kampung surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujib Basailin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh jerih payah yang telah kami lakukan di bulan Ramadan. Salat kami, puasa kami, zakat kami, itikaf kami. Karena tidak ada yang kami harapkan di balik kecuali ketaatan yang membuka pintu langit dan ketaatan yang memantaskan kami kelak untuk menjadi salah satu penghuni surga dengan melewati pintu ar-royan yang Engkau janjikan kepada orang yang Engkau terima amal Ramadannya. Ya Allah, jadikanlah kesabaran kami lebih besar daripada kekurangan istri kami, ya Allah. Dan jadikanlah istri kami lebih besar kesabarannya daripada kekurangan kami, ya Allah. Karena yang kami khawatirkan bukanlah kekurangan, karena setiap manusia tidak lepas dari kekurangan. Yang kami khawatirkan adalah ketika kesabaran kami lebih kecil daripada kekurangan-kekurangan pasangan kami, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi pasangan suami istri yang bertemu di dunia, berpegangan tangan dalam kehidupan surga yang Engkau janjikan, ya Allah. Semoga kesabaran kami menjadi suami, menjadi sebab kebaikan besar di sisi-Mu. Dan sebagaimana kesabaran istri kami menghadapi kekurangan kami menjadi sebab Engkau ridhoi istri kami sebagaimana kami ridho. Ya Allah, jadikanlah anak kami, ya Allah, bukan hanya pintar, ya Allah. Terlalu banyak orang yang pintar yang tidak memberikan manfaat kepada agama-Mu. Jadikanlah anak-anak kami ulul albab. Setiap mereka melihat, setiap mereka berpikir, setiap apapun yang mereka lakukan menjadi sebab ketakwaan mereka. Dan semoga anak-anak kami menjadi sebab syafaat kami nanti di akhirat, ya Allah. Kami mengimani, ya Allah, berapa banyak orang tua yang biasa amalnya, tapi Engkau masukkan ke surga karena ketaatan dan mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka yang solih. Semoga kami termasuk orang-orang yang dipantaskan masuk surga karena syafaat yang kami dapatkan dari anak-anak kami yang jauh lebih solih dan lebih taat daripada kami yang berlumur dengan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kami dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang telah kami lakukan. Engkau ampuni, ya Allah. Engkau pernah mengampuni pembunuh 100 nyawa. Engkau pernah mengampuni seorang pezina, ya Allah. Engkau pernah mengampuni seorang musyrik yang akan membunuh Rasulullah dan Engkau akhirnya membimbingnya untuk menerima Islam dan menjadikannya dia penduduk surga. Kalaulah pembunuh 100 nyawa, kalaulah seorang pezina, kalaulah orang yang pernah berniat untuk membunuh Rasulullah, Engkau terima taubatnya, ya Allah. Maka sesungguhnya kami pun berharap untuk mengetuk pintu ampunan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kami belum pernah membunuh, ya Allah. Kami belum pernah melakukan keinginan untuk membunuh Rasulullah, ya Allah. Tapi kami sadar bahwasanya kami melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, ya Allah. Tetapi kami mengimani walaupun dosa kami setinggi langit, tetapi ampunan-Mu jauh melebihi cakrawala dalam kehidupan langit-langit kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, haramkanlah kulit orang tua kami dari adab kubur. Haramkanlah kulit orang tua kami dari adab neraka, ya Allah. Karena air susu yang telah diberikan kepada kami, ya Allah. Karena keringat yang susah payah mereka peras untuk kebaikan hidup kami ketika kami hidup dalam kehidupan menjadi anak-anak mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami dilapangkan kuburnya. Jadikanlah orang tua kami dijadikan riyadun min riyadil jannah. Dan jadikan orang tua kami akan menjadi orang yang Engkau berikan balasannya secara sempurna atas kebaikan yang telah mereka berikan kepada kami selaku anaknya. Kami adalah saksi Engkau, ya Allah, atas semua ketulusan orang tua kami ketika mendidik kami, ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami masih hidup, ya Allah, berikanlah kepada mereka keberkahan, panjangkan umurnya dalam taat, dan semoga orang tua kami diwafatkan di dalam husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.